Kau yang kubilang longor, diam dulu muncung itu. Dengar dulu. Oh, Bapak kamu kok Ya. tidak? Kenapa tidak longor? Dulu muncungmu terlalu. Kau kalau perempuan ya, Parup, udah bunting kau berapa kali kau saking lantamnya mulutmu itu. Udah berapa kali kau bunting kalau itu lantamnya mulutmu. Ya, dengar ya. Kalau kami dengar, kalau kami itu ya, artinya kami itu Hah? orang-orang yang sudah ditebus ini, orang-orang yang sudah merdeka. Kalau kalian kan masih mengharap tunjukkan kami jalan yang lurus. Ditebus dalam hal apa kalian? Ya kan begitu. Hah? Ditebus dalam hal Bah, apa? dalam Dosa yang dosa lah. ditebus atau Jadi nyawa yang ditebus? Apanya yang ditebus? dosa, 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 dosa. oke, oke, dosa. Kalau seandainya saat ini kau berzina dengan mama kandungmu, berdosa nggak? Kau pun udah longornya, kau memang muncungmu udah terlalu lantam. Pantasan Aku kau nggak tanya jadi dosa apa kalau nggak sudah itu di jadi Kristen? Dosa nggak itu di kalau jadi Kristen? perempuan kau udah Cuma berapa kali aku buat kau muncul. kau bilang dosa kau sudah ditebus. Aku uji nih kalau memang dosa kau sudah ditebus. Andai kan saat ini kau berzina sama mama kandungmu, dalam pemahaman Kristen itu kau berdosa Adab atau enggak kau, dinyatakan? adab kau nggak ada. Kau percuma marga sianipar kau tapi ada. Kok jadi nangis kau, Dinda? Aku kan bertanya ini. Kita buktikan, kita uji. Kan kata Yesus itu kan, diujilah segala sesuatu. Bahkan roh aja disuruh uji. Datangnya dari Tuhan atau bukan gitu loh. Memang kau Uji narasimu yang mengatakan mamamu kau sudah kurasa nggak? ditebus. Aku jelas lagi, kamu Mamamu yang ditebus. kurasa Dosamu kan gitu. Kalau de- memang dosamu de- sudah ditebus, aku tanya. Andai kan dengar saat dulu. ini kau berzina kepada mama kandungmu, kau masih berdosa nggak? Mamamu kurasa nggak mengajari adab ngomong sama orang ya. Jadi sehingga kau itu terlalu mengajari mamamu kau. Sehingga ngomong kau Kan aku apa ngelantur. bertanya loh. Kan bertanya ini. Kalau Islam Apa seperti ditanya itu? dosa, kalau kau dosa nggak? Apa seperti itu diajarkan mama kau ngomong, Loh, Dinda? namanya bertanya loh. Itu dengan yang bagus ya. Loh, Bertanya itu dengan bagus bagusnya di mana? juga. Nggak bagusnya di mana? Nggak bagusnya di mana? Harusnya kau nggak dilahirkan kau ke dunia ini kalau kau nggak ada adab. Loh, 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 loh. Iya. Kok jadi nyerang pribadi kau longor kali? Inilah penyakit Loh, kalian. Kalau udah nggak sanggup berdiskusi, nyerang pribadi. Gimana sih kau longor kali? Kau yang bernarasikan di awal tadi dosa kau sudah ditebus. Kuujilah kalau memang dosa kau sudah ditebus. Kalau memang dosa kau sudah ditebus, kau kan kau katakan tadi kau orang merdeka, kau bebas. Ya boleh berarti kau enggak, boleh berarti kau zinai mama kandungmu. Kau kan orang merdeka. Hah? Bakaran. Ya kan kau orang merdeka. Kau sendiri mengatakan kau sudah ditebus dan kau orang merdeka. Berarti kau boleh menggauli mama kandungmu, boleh menggauli adik kandungmu, boleh menggauli anak kandungmu. Boleh. Karena kau orang yang jangan kau merdeka. bikin otak baru. Bebas. Kau pengecut kau. Pengecut kau, aku bilang. Makanya Dengar ya. aku tanya sama kau, boleh apa tidak boleh? Tadi udah kubilang samamu kalau tentang apa manfaat Kristen jadi garam dunia. Sekarang pertanyaan kau balik bertanya sehingga kau apa nggak kurang yakin kau dengan agamamu? Itu yang kutanya. Loh, kok jadi aku yang kurang yakin dengan agamaku sementara kau sendiri nggak bisa menjawab agamamu? Cuman aja. Kau kutanya dulu Aku yang kau. nggak bisa Kenapa menjawab kau agamamu. mempertanyakan? Aku yang kau bilang nggak Dengar yakin dulu. dengan agamaku. Cuman sih. Kenapa kau selalu mempertanyakan agama kami? Sementara kami nggak mau mempertanyakan agamamu. Takut Harusnya kau itu berkaca. Takut kau ditanyainnya. Bukan. Kau Takut kau ditanya. Kau selalu ngomong di manalah adabmu, di manalah adabmu kalau ketika kau bertanya kau menyembah Tuhan yang berkolor, ada nggak ada adabmu ngomong seperti itu? Nah, sekarang saya Tanya dulu tanya. kau, ada nggak adab? Kalau aku ditanya ini, Faruk, apakah kau menyembah pada Tuhan yang tak bercelana? Tidak, aku bilang. Aku langsung jawab, tidak. Kalau kau tanya, Longor, apakah kau menyembah pada Tuhan yang tidak bercelana?
Aku nggak longor, kau yang longor goblok. Iya, kau Pintar aku jawab. nggak kau tulis. Kau tengok tulisannya. Kau tengok tulisannya. Ada nggak tulisan? Nggak berani kau menjawabnya kan? Sekarang gini, kau bisa membaca nggak? Berani kau menjawabnya. Bimbang kau gitu loh. Mau kau jawab tidak, iya memang Tuhan kau nggak bercelana. Gimana sih si Longor ini? Emosi aja. Kita ditanya kita jawab kan. Faruk, apakah kau menyembah pada sosok yang nggak bercelana? Tidak, aku bilang. Tidak. Dengan keras kau katakan tidak gitu loh. Cair dong diberkatilah Bunda Yuliana. Begitu kau kutanya apakah kau menyembah pada sosok yang nggak bercelana? Oh, Faruk, kau dengar dulu. Itu tulisannya longor atau pintar kali? Longor kali. Longor Berarti kau kali. itulah ngapain aku ngeladeni kau. Kau goblok rupanya nggak bisa membaca. Ruginya aku Karena sebetulnya naik kenyataannya gara-gara kau nggak longor. bisa membaca. Karena kenyataannya Bukan. longor kau. Di situ tulisannya pintar. Ya. Tulisannya pintar, tapi kau bilang longor, berarti kau yang goblok. Nggak ada Terkadang manfaatnya, gini berarti loh. nggak ada kau gizinya. Cair dong. Masuk angin kau, masuk angin. Bunda Yuliana. Masuk Terkadang angin. gini loh, Dinda. Terkadang gini. Casing itu tidak sesuai dengan isinya. Nama akunmu memang pinter, tapi kau berpikirnya longor. Begitu ya teman-teman ya. Tetep layar lagi teman-teman ya. Silakan buat adik-adik Kristen yang mau berdiskusi silakan. Silakan naik. Makanya saya bilang kalian on cam aja lah teman-teman Kristen. Kalian bertanya kepada saya tentang Islam aja lah, ya. Oke, JNA selamat bergabung. JNA musik. Ini Kristen nih. Kalau udah kayak gitu Bang Kristen tuh. Dipastikan itu Kristen itu. Coba kalian perhatikan teman-teman, bedanya muslim sama mereka. Umat muslim Bang, kalau naik ke komal mereka langsung tegas suaranya. Selamat sore kayak aku kan. Aku naik ke komal si Edis, komal siapa? Selamat sore Dinda. Faruk, kau begini. Tapi kalau mereka Bang naik ke komal kita, bernapas pun payah. Payah di bernapasnya. Kalau kita datang ke komal mereka, kita menguasai medan. Kalau bisa komalnya kita kuasai. Mau 5, 10 orang itu susul. Sini kan, 5 orang kan. 10 orang naik pendeta sini kan. Berani kita. Kalau mereka ditanya aja pun payah. Memperkenalkan diri pun payah. Oke, Mr. Round. Ya. Mr. Round. Aduh. Silakan ya buat adik-adik Oten, kalian naik on cam bertanya aja lah. Ya, bertanya aja lah tentang Islam ya. Aku pun udah capek juga nanya sama kalian, hilang warasku nanti. Akoromba. Ya bang. Akoromba. Islam Kristen. Islam dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, ada yang mau disampaikan abangku? Nggak ada, saya ngikutin terus nih Bang Faruk kepencet. Saya selalu monitor, saya selalu ngikuti Bang Faruk. Asik. Terus suarakan kebenaran. Luar biasa Bang Faruk. Saya di bawah aja Bang, izin. Ya Bang Akrom. Assalamualaikum. Disinilah teman-teman ya, timbul rasa syukur kita menjadi umat Islam itu teman-teman. Benar kata Allah di dalam Al-Quran, mereka tidak akan bisa mengalahkan kamu tuh berdebat. Kalaupun kau berdebat mereka pastikan kau akan menang begitu loh. Kita bersyukur gitu loh. Dari diskusi yang kita tunjukkan, kita bisa lihat siapa yang gunakan akal, siapa yang nggak gunakan akalnya. Mereka kalau ditanya bakal nyambung, nggak percaya kan? Kita cek. Rahmat, selamat bergabung Rahmat. Selamat siang. Ya Islam Kristen cair Kristen, berkati benda tua. Kristen. Oh Kristen gitulah. Hebat, Yesus tetap hidup. Yesus hidup. Ya hidup Yesus tapi kemarin demonya hidup babi. Hidup di surga, hidup di Muhammad busuk. Itu tahu. Langsung menghujat. Masa kau bilang bapakmu busuk? Gak boleh.
Nggak boleh kau hujat bapakmu. Ku dengar tadi dibilangnya bapak mamaknya busuk katanya. Nggak boleh. Apapun masa lalumu dengan mama bapakmu, nggak boleh kau bilang mama bapakmu busuk. Kalau kau bilang tadi Dinda, mamakmu busuk, maka seakan-akan kau menyampaikan kau keluar dari rahim yang busuk. Gitu loh. Dari itu yang busuk. Ya, jangankan menghujat Islam, kalian menghujat agama kalian sendiri, menghujat orang tua kalian sendiri saja, itu gak kau benarkan. Tadi kalian dengarnya kan dikatakan dia kan mama bapaknya busuk, dengar gak kalian? Dihujatnya mak bapaknya, dibilangnya mama bapaknya busuk. Gak boleh ya adik ya, gak boleh. Oke, Siantar, satu kampung aku sama dia nih, sama-sama Siantar nih. Siantar, turun dia. Ini si Ler tadi nih. Gimana Ler? Apa Ler? itu ya bang? Gak punya ilmu si Ler Itu ini. apa manfaat dari Kristen? Lalu bahas babi terus. Enggak, kemarin orang itu demo. Coba kita naikkan yang lainnya. Kacang tanah, selamat bergabung kacang tanah. Biarkan aja si Ler dari sana. Kacang tanah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Kacang Tanah. Silakan Abang Ku, ada yang mau sampaikan Bang Kacang. Ya, terima kasih setelah diterima di Bang Faruk. Selama ini saya susah banget masuk ini. Ya, silakan Bang. Ya, selamat buat kawan-kawan apologet semua ya, Bang Faruk. Semoga sukses aja deh jadi apologetnya. Dan Amin. Sama buat saya minta kalau yang emang yang kurang bagus langsung di kick aja, nggak bagus buat yang lain juga. Bikin malu orang teman-temannya mereka juga sih. Ya, kalau yang nggak diskusi di kick aja, buang gitu ke sampah kayak. Ya, makasih, begitu aja Pak Baru ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku ngecek DM. Gak ada yang nanya parfumku, Bang. Oke, Fuad Jepara, selamat bergabung Fuad Jepara. Ya, sebentar ya Bang Fuad ya ada neneknya. Sebelumnya Bang Faruk sampaikan dulu ya, saya Faruk Siantar memberikan apresiasi kepada siapapun teman-teman Kristen ya, Siler dan yang lainnya Bang, naik tadi dan sempat berdiskusi ke Bang Faruk. Saya nyatakan kalian memiliki mental lebih tinggi, lebih hebat daripada seluruh para apologet Kristen dan juga para pendeta. Kenapa begitu? Karena fakta menyatakannya bahwasanya satu pun di antara para apologet Kristen, bahkan para pendeta, terkesan tidak ada yang berani diskusi ke saya. Jadi ketika ada kawan-kawan Kristen meskipun jemaat, dia berani berdiskusi ke saya, ya, maka saya apresiasi keberanian mereka. Meskipun pada ujung-ujungnya mereka babak belur adanya. Kena sisa. Assalamualaikum Bang Baruk. Oke. Waalaikumsalam. Siapa yang ngomong nih? Saya Bang Baruk, Uslas. Bang Boblas. Ya, mau nyampaikan sedikit aja Bang Baruk. Ya. Makin hari saya lihat kan makin nggak enak aja, saya ini kasihan juga sama Oten kan. Nah, sedikit saran aja Bang Faruk, kalau ngomong untuk Oten janganlah jujur-jujur kali. Bohong-bohong dikit. Kalau ngomong maksudnya jangan suka kan. Kalau ngomong Bang Faruk ini suka bener, makanya males dengernya. Itu aja Bang Faruk ya. Jangan jujur-jujur kali lah. Boslas. Pesan saya. Siap. Nggak enak. Siap. Kasihan mereka kalau jujur-jujur kali. Iya, siap Bang. Mereka kasihannya bukan sama orang Bang, sama babi mereka kasihan. Kalau Lagi dibandingkan memperjuangkan, kan lagi berjuang.
Kalau Tuhannya boleh mati demi mereka, tapi mereka siap mati demi babi, Bang. Udah itu aja Bang Baruk, makasih. Siap. Yuk, Assalamualaikum. Semangat Bang. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Mas Bon, siapa kok kena ban nih sih ya? Kena peringatan siapa? Si Sal. Mas Bon, Ya, siang. iya Islam Kristen, Mas Bon. Saya Kristen. Oke, mau berdiskusi kita, Dinda Mas Bon. Iya, itu mau nanya aslinya itu apa manfaat jadi Kristen? Iya, Ya, silakan manfaat. berikan data di dalam Bible. Pernahkah Bible memberikan narasi manfaat jadi Kristen? Ya, kalau saya sih baik aja gitu. Gimana? Ya, manfaatnya baik bagi yang mengikuti kan gitu. Iya, tapi saya tidak tanya pendapat pribadi, Mas Bon. Oh, enggak pribadi ya. Enggak bertanya manfaat pribadi karena gini ya, kalau saya tanya manfaat pribadi bagi pribadi Kristen, repot nanti. Ada yang ditanya, kenapa kau jadi apa manfaat jadi Kristen? Jawabannya gini, waktu itu aku melihat dia turun dari langit, kakinya kotor, cuman pakai kolor. Kan gawat kita kayak gitu. Ada lagi teman Kristen ditanya, apa manfaat jadi Kristen? Kalau pribadi nih ya, waktu itu dia datang, aku mengalami Tuhan, kataan. Ada orang jadi Kristen, manfaat Kristen karena dia mengalami Tuhan, cobalah. Kalau seseorang mengalami presiden, dia jadi presiden. Kalau orang mengalami gubernur, dia jadi gubernur. Kalau orang mengalami Tuhan, berarti dia jadi Tuhan. Aneh-aneh jawabannya gitu loh. Makanya saya tidak tanya pendapat pribadi, tapi berdasarkan narasi dalam Bible kalian. Apa manfaat seseorang ketika dia dikatakan Kristen? Oh, gitu. Kirain pendapat pribadi gitu. Kalau pendapat Wah, kalau pendapat pribadi gawat nanti. Saya nggak tanya pendapat pribadi, keluarlah dari nanti tuh yang turun dari langit kakinya kotor cuma pakai kolor katanya nanti. menurut Bible aslinya menurut Bang Farut ini gimana? Nah, Yang gimana? Nah, karena gini, Bang Mas Bon ya, saya berpegang kepada Matius 7 nomor 21 sampai 23. Di mana poin-poin dari ajaran Kristen ya disebut di situ. Gitu loh. Ajaran utama, kepercayaan utama dalam teman-teman Kristen kan menjadikan Yesus sebagai Tuhan kan. Bertuhan pada Yesus kan. Iya, Bernubuat dengan nama Yesus kan. iya, Bermukjizat dengan nama Yesus kan. iya. Oke, sementara di dalam Matius 7 nomor 21 sampai 23, orang-orang yang manggil Yesus Tuhan, bernubuat dengan nama Yesus, bermukjizat dengan nama Yesus, diusir oleh Yesus. Dikatakan dia si pembuat kejahatan. Bahkan disangka, aku tidak mengenal engkau. Yang lebih parahnya lagi, setelah aku baca Matius 7 itu tadi, aku tak temukan satu ayat pun dalam Bible di mana Yesus menjanjikan surga kepada orang yang manggil dia Tuhan. Gak ada. Gitu loh. Yang ada, Yesus mengusir orang manggil dia Tuhan. Tapi Yesus janjikan surga kepada orang yang manggil dia Tuhan, gak ada. Nah, karena berdasarkan hal itu muncul pertanyaan kepada saya, dalam diri saya, ketika saya Kristen dulu, apa sih manfaat jadi Kristen? Berdasarkan Bible, Berarti Bang Farut ini dasarnya di Kristen itu tadinya nggak dapat dia ya. apa itu dasar Kristen itu? Ya soalnya kalau kita ngikutin, apalagi kayak saya ya, ya memang udah dari lahirnya ngikutin agama dari Kristen, dilahirkan dari bapak ibu gitu ya. Ya, baik-baik aja gitu. Berarti Bang Faruk ngikutinya terlalu dalam, salah lagi kan? Gitu kali ini. Oke, coba kita kaji ya. Kan Bang Mas Bon ini mengklaim nih, ketika di Kristen bertahun-tahun dia hidupnya baik-baik saja, kan gitu, betul? Iya, Nah, coba kita kaji ya. Ya, kebaikan atau perbuatan baik yang Anda lakukan ini sebenarnya ajaran Kristen atau ajaran siapa? Coba gini, dengan cara begini kita uji, Bang. Coba sebutkan satu kebaikan yang pernah Anda lakukan selama jadi Kristen. ya yang simpel aja sehari-hari gitu. Iya, Bertetangga, satu aja.
bertetangga itu baik-baik aja walaupun muslim tetangga kita kan. Nah, itu ajaran Islam Bang Maspun. Itu ajaran Islam. Ajaran dari Nabi kami, Nabi Muhammad SAW. Makanya di dalam Islam ya ada hablum minallah, hablum minannas. Hubunganmu kepada Allah, hubunganmu kepada manusia. Di mana kedua hubungan ini harus dijaga, diperbaiki. Kan baik abang tadi kan bertetangga kan. Sementara di dalam Bible, apakah Anda diajarkan untuk berbuat baik kepada tetangga? Kita buka ini. Nih, 2 Yohanes 1 nomor 10. Ini. Itu Islam, makanya banyak dari teman-teman Kristen ini nggak sadar. Ketika dia melakukan kebaikan dan merasakan kebaikan, itu ajaran Islam, bukan Kristen. Gitu loh. Nih, 2 Yohanes 1 nomor 10, ini kitab kalian ya, bukan Al-Quran ya. Jikalau seorang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, maksudnya Kristen, janganlah kamu menerima dia dan di dalam rumahmu, dan janganlah kamu memberi salam kepadanya. Kita analogikan, kalau ada temannya Bang Masbon, orang Islam, datang ke rumah Bang Masbon, berdasarkan ayat ini, bolehkah dia dikasih masuk ke rumahnya? Ke rumah abang? Boleh. Boleh? Boleh. Berdasarkan 2 Yohanes 1 nomor 10 ini, bolehkah dia diberikan masuk ke dalam rumah Anda? Boleh. Apa? Boleh ya. Di sini diperbolehkan atau apa tidak diperbolehkan tertulisnya? Itu salah pendalaman itu yang baca-baca gituan. Saya tidak mendalami, saya membaca. Berdasarkan tertulis, janganlah kamu menerima dia atau silakan kamu menerima dia. Saya nggak gitu masuk ke ayat-ayat beginian. Nah, makanya saya bilang, Anda masih bisa baik ketika Anda jadi Kristen karena Anda tidak tahu dan tidak membaca isi Bible kalian. Tidak tahu dan tidak membaca isi Bible kalian. Kalau Dinda Masbon baca Bible kalian, tahu isi Bible kalian, nggak mungkin pada waktu yang sama kok bisa melakukan kebaikan dengan ajaran yang seperti ini. Nah, sekarang saya tanya lagi sama Mas Bonnya. Nih, saya tanya Mas Bonnya lagi. Bang, kalau menurut saya ya kayak pribadi saya ya simpel kok ngikutin ajaran Kristen. Kita tinggal ngikutin perintah 10 perintah Allah Tuhan itu aja, udah itu patokan. Jangan kalau mau mendalamin Alkitabnya kan ada itu jurusannya. Jangan terlalu semua apa. Oke, kita uji. Salah satu perintah dalam kitab apa Keluaran 20 ya. Cair dong diberkati Bang Boblas. Dalam kitab Keluaran 20 ya, 10 hukum Taurat. Kita kaji nih. Salah satu hukum di situ dilarang membunuh, betul? Iya. Oke. Jangankan membunuh, sepakat dengan perbuatan pembunuhan saja itu tidak boleh kan, betul? Iya. Oke, sekarang saya tanya. Anda sepakat nggak dengan kematian Yesus di kayu salib yang terkisahkan dalam Markus 15? Sepakat nggak? Oh, kalau jauh-jauh ke sono kita pikirin mah pusing kita. Yang di sekarang ini, setelah Anda menerima literasi tentang penyaliban Yesus, Anda sepakat nggak Yesus mati di kayu salib untuk nebus dosa? Sepakat nggak? Hah? Itu mah udah ajarannya pendahulu. Kita tinggal ngikutin Yang saya tanya sepakat nggak? Sepakat. Sepakat aja. Berarti kalian telah melanggar hukum Tauratnya. Gitu. Melanggar dia. Tadi bilang mengikuti mentaati 10 hukum Taurat. Gitu loh. Jangan membunuh, tapi kalian benarkan pembunuhan terhadap diri Yesus. Hah? Itu kan cerita zaman Nabi, sekarang kan udah modern, Bang Parut. Kok cerita zaman Nabi? Berarti Yesus itu Nabi. Iya, itu diutus Nabi, iya, Tuhan, iya, anak jadi anak, iya kan gitu, ada pelajarannya itu. Oh, dia semua ya, dia Tuhan, dia Nabi, dia anak gitu. Iya, ada RT RW dia juga nggak, RT RW dia juga nggak. Jadi ada yang mempelajari lebih dalam gitu. Emang Bang Parut ini Islam?
Saya dulu Kristen, Mas Bon. Kristen apa? 27 tahun saya dulu Kristen. Kristen apa? Saya dulu di Protestan. Orang Batak kan? Iya, Marga Sianipar ini Sianipar marga nih. iya, marga Sianipar itu. Baru tahu saya orang Batak ada apa Islam. Oh banyak. Kemarin saya baru syahadatkan lagi orang Batak itu marga Siagian. Oh bagian selatan itu ya. Takut kok selatan. Oke, coba kita kasih Eliakim ini. Kayaknya si Eliakim ini Kristen nih. Eliakim, Islam Kristen Eliakim. Kristen. Eliakim. Oke, Kristen. mau diskusi Dinda El. Ya, Kristen. Ya, silakan ditanggapi Dinda El. Apa manfaat menjadi Kristen? Oke. Kita buka Alkitab kita dari Yohanes 2 ayat 16. Nah, kita buka ya. Yohanes, tep-tep layar teman-teman ya, tep-tep layar untuk Tuhan Villa. Yohanes 2 nomor 16. Kan ditanya sama si El tadi, apa manfaat menjadi Kristen? Dijawab sama si El. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, janganlah kamu membuat rumah bapakku menjadi rumah. Gimana kalian? Ya Allah. Aku nggak larang kalian jadi Kristen loh, tapi tolong ketika kalian jadi Kristen jaga kewarasan kalian. Jagalah kewarasan kalian. Itu hal yang terpenting loh, yang berharga loh. Masa kalian hambur-hamburkan kewarasan kalian? Makanya aku bilang teman-teman, bersyukurlah kalian jadi muslim. Bersyukurlah kalian jadi Islam. Kalau enggak kayak gitulah kalian tadi. Apa Dinda Mas Bon? Ceritanya tadi apa manfaat jadi Kristen? Dijawab sama dia. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah bapakku menjadi tempat berjualan. Bang Parut, Bang Parut, Apa mau Dinda? Bang Apa? Parut. Tadi kan lu bilang 27 tahun Kristen baru jadi Iya. Islam. Iya. Emang kalau dari Kristen ke Islam itu masuknya gimana sih? Gampang emang. Ya, kau tinggal mengakui tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad SAW utusan Allah, selesai. Kita daftarnya gitu kemana itu? Gimana? Daftarnya gimana gitu? Ya nggak perlu daftar, kau tinggal tunjuk aja. Kau mau ke masjid mana? Atau kepada siapa ditalkin 2 kalimat syahadatmu, udah. Nggak perlu Masjid kan dicemplungkan ke dalam air. masjid kan banyak, ibaratnya gitu. Masjid apa aja bisa gitu. Boleh, di masjid apapun boleh. Di rumah tetangga pun boleh, nggak harus ke masjid. Di rumah tetangga pun boleh. Di rumah kepling pun boleh. Di rumahnya Pak Lurah pun boleh, boleh. Saya mau daftar Islam gimana caranya gitu? Apa ketemu kayak dia apa kan? Ada pendetanya gitu, ada situ pengurusnya ada gitu. Oke, kalau kita Bang Mas Bon, seperti saya punya rumah tahfiz, Bang. Di situ Apa itu? ada beberapa mualaf yang belajar di situ. Bahkan kalau ada Kristen yang mau belajar tentang Islam, dia masih Kristen nih. Dia masih Kristen nih. Dia mau belajar tentang Islam. Saya masukkan dia ke pondok tahfiz saya itu. Silakan belajar kepada guru-guruku, ustadz-ustadzku. Gratis. Gak dipungut biaya spesial pun. Seminggu di situ atau 2 minggu di situ tinggal. Kan gitu. Setelah dari situ masih tetap Kristen, ya silakan. Kan Mau belajar tentang Islam nih, kan gitu. Mau belajar tentang Islam nih kepada guruku gitu loh. Ya Kan silakan sudah. masuk ke situ. Makan minum semuanya gratis.
Nah, Maksud- setelah belajar tetap jadi Kristen, silakan gitu loh. Boleh. Maksudku kan susah itu. Siapa yang ngomong nih? Susah maksudku, maksudnya itu kan pakai bahasa Arab. Apanya pakai bahasa Arab? Kalau belajar di Al-Qur'annya itu kan pakai bahasa Arab kan baca-bacanya itu. Ya memang original teks kitab kami bahasa Arab. Tujuannya apa? Supaya bisa menjaga kitab kami dari tak campur tangan manusia yang berupaya untuk merubahnya. Contoh nih, ya, kalau dibilang sama kami baca surah At-Tin, pasti yang keluar itu yang kami bacakan tuh Quran dalam bahasa Arab. Wat-tini waz-zaitun. Kepada orang Nigeria pun, kalau kau abang jumpa sama orang Nigeria, dia Muslim nih, coba baca surah At-Tin, pasti dia baca Wat-tini waz-zaitun. Ketemu abang nih sama orang Thailand nih, baca Quran, ya Muslim dia nih. Surah At-Tin, Wat-tini waz-zaitun. Ketemu abang ini sama Zimbabwe nih, baca Quran, surah At-Tin, pasti dia baca Wat-tini waz-zaitun. Tapi kalau Kristen, ketemu sama orang Indonesia, baca dulu Yohanes 1 nomor 1, pada mulanya adalah firman. Udah, ketemu nih sama orang Zimbabwe Kristen nih, baca Yohanes 1 nomor 1, dia pasti bilang kulu 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 kulu. Ketemu lagi nih sama Kristen orang Thailand, baca Yohanes 1 nomor 1, melai pelakoy. Tanya. Ketemu sama orang Afrika Kristen, baca Yohanes 1 nomor 1, kulu kulu bela 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 bela. Ketemu sama orang Jepang, sok bulu bulu. Ketemu sama orang India, Bilku kahonaho. Bingung kan? Bisa mungkin kejadian inilah keutamaan dari menjaga original teks, paham original teks Bang Masbor. Seandainya abang satu pesawat atau satu kereta ini dengan orang Zimbabwe yang Kristen, oke? Dia sedang baca Bibelmu nih bang, cuman dalam bentuk bahasa Zimbabwe. Kulu 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 kala kulu 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 bela bela kulu kulu kulu. Kau di sampingnya pasti risih. Gila kawan ini. Apa dibacanya, orang gila pula samping aku nih ngomong. Padahal yang dibaca Bibelmu cuman dalam bentuk bahasa Zimbabwe. Hatimu ini mengolok-olok kitab suci sendiri gitu loh. Berganti dulu bicara, Pra. Sabar dulu Dinda Johan. Ini aku nyampaikan ini keutamaan ketika kitab kita original teks. Tapi ketika kami satu pesawat dengan orang apapun, negara manapun, ketika dia membaca Al-Quran, kami tahu dia sedang baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Oh, dia sedang baca surah Al-A'la Al-Quran nih. Kami diam mendengarkannya. Coba kalian, orang Zimbabwe atau orang Thailand nih, baca Bible dalam bentuk bahasa Thailand. Melai, pelakoy, melatoy, melatoy, melopona, ini bini, melatoy. Pasti kau kan risih kan, ini gila apa cuman? Padahal baca Bible kalian. Satu lagi keutamaannya Islam ini. Ketika barakallahu fikum Bang Mr. D, ketika umat Islam dipertemukan pada satu peribadatan. Dari seluruh umat Islam di seluruh bangsa. Seluruh bangsa kumpul semua di Masjidil Haram. Hanya dengan satu seruan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, masuk zuhur. Adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahu semua datang. Nah, terus iqamat. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Berbaris semua lengkap. Seluruh negara. Bismillahirrahmanirrahim. Baca imamnya. Waladhdallin. Dijawab sama-sama makmumnya. Kompak. Nggak ada perlu diajari. Nggak perlu meeting lagi. Nggak perlu. Semua dari semua orang Perancis, orang Nigeria, orang Zimbabwe, bahkan orang kulu-kulu ini tadi di belakang amin. Nah bayangkan nih, andaikan orang Kristen seluruh dunia dikumpulkan, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ibadah kalian kan nyanyi nih, oke? Penyanyinya di atas panggung sana ketika kalian beribadah orang apa? Hah?
Kalau orang Inggris, oke, bahasa Inggris dia. Oke, open my arms, yeah. Yang ngerti bahasa Inggris mungkin akan joget-joget gitu loh. Yang parahnya lagi, kalau beribadah dengan bahasanya masing-masing. Dalam bahasanya masing-masing contohnya. Apa? Lagunya gimana? Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Orang Indonesia kan? Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Orang Zimbabwe, kulu 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 bela bulu. Orang Thailand, melai pelakoi pelakoi. Ada lagi orang di belahan dunia ini bang, suaranya cuman gak nyambung, gak akan bisa tertib ibadah kalian gitu loh. Pening kepala dengernya. Sebelah kulu-kulu, sebelah melai pelakoi, sebelah cengsak pause. Barakallahu Bunda Sarima. Itulah keutamaan dari original teks. Yang pertama dalam peribadatan, yang kedua dalam pemahaman terjemahan ketika diterjemahkan. Oke? Contoh kalimat atau kosakata inna. Itu artinya itu kalau dalam bahasa Indonesia harus sesungguhnya. Artinya itu sesungguhnya. Kalau dalam bahasa Inggris, ya apa bahasa Inggris sesungguhnya? Itulah artinya. Kalau bahasa Zimbabwe, apa bahasa Zimbabwe-nya sesungguhnya? Itulah dia. Kami tahu seandainya inna digantikan menjadi semoga, kan gitu. Kami tahu salah. Ini salah. Karena apa? Ini ada huruf alif dan garis kasrah bertemu dengan huruf nun yang bertasdid. Ini inna, bukan ina, tapi inna. Sesungguhnya gitu loh. Harusnya artinya sesungguhnya. Kami tahu. Coba kalian. Andaikan dirubah terjemahan kalian nggak sadar. Karena kalian nggak pernah tahu original teks kitab kalian. Contoh. Di dalam kitab kalian sering berbicara tentang nabi-nabi palsu. Menurut kalian dalam original teksnya tertulis kata nabi? Enggak. Nabi itu bahasa Arab, bukan bahasa Yunani. Kalau jujur dengan terjemahannya, tertulisnya itu peramal-peramal palsu. Peramal-peramal palsu kan aneh kan? Yesus yang orang Yahudi berbicara dengan bahasa Ibrani atau bahasa Aramaik dan dituliskan sebuah kitab yang merupakan perkataannya dalam bahasa Yunani. Sampai ke Indonesia, bahasa Indonesia. Cobalah. Jadi kan bisa saja kemarin itu Yesus mengatakan makan, tertulis dalam bahasa Yunani tidur, sampai ke Indonesia diterjemahkan guling-guling. Guling-guling. Dia bilang makan, di Yunani kan tidur, diterjemahkan guling-guling. Apa kalian sadar akan ada kesalahan dalam terjemahan itu? Nggak akan sadar kalian. Karena apa? Nah, kesalahan ini semakin abadi dan semakin didukung karena apa? Maaf ini Bang Mas Bon, maaf. Kalian umat pemalas. Pemalas, mana ada kalian belajar, dituntut kalian untuk mempelajari bahasa original teks kitab kalian. Ini ku uji nih, ku baca ini original teks kitab kalian. Tahu nggak kalian kitab apa ini? Ini. Ini original teks ku baca ini ya. Ini ku baca ya. Tautade auto entumetentos idaung elos kirau kat onar epane auto legon losep huyos dauidi me pobetes para la ben Mariam ten gianai kasau to gar en aute geneten ekpeumatos estin hagio. Kitab apa aku baca Bang Mas Bon? Yang nggak tahu, saya kan nggak ahlinya, kan ada di bagian dulu. Nggak tahu kan? Padahal kita mau ku baca sekarang nih Quran original teks ku baca.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Kitab apa teman-teman? Surat apa? Ilahin nas. Tapping. An-nas, An-nas tahu semua. Tahu semua saudara muslim surah An-Nas. Gitu loh. Jadi kalaupun kami dibacakan Quran kami dalam original teksnya, kami langsung tahu. Kalian kan aneh, nggak tahu gitu loh. Padahal yang kubacakan tadi samamu Matius 1 nomor 20. Yang sering kalian baca itulah keutamaan dari original teks. Yesus pun ketika turun ke dunia, kitab dia itu dalam bentuk bahasa Ibrani. Sesuai dengan bahasa kaumnya. Karena Indonesia nggak punya nabi dari Indonesia, ya, maka ketika iman dinyatakan kepada mengarah kepada iman, arah iman orang Indonesia ini mengarah kemana? Kalau beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka kitab yang kita iman itu adalah kitab yang dalam bentuk bahasa Arab. Silakan, ada lagi Bang Mas Bon? Itulah dulu cerita itu, abang emang secepat apa menangkap Islam itu kok bisa cepat pintar gitu? Bang, gini bang, Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, ya, sesungguhnya diturunkan Al-Quran dalam bentuk bahasa Arab supaya mudah kau fahami. Wallahi bang, aku punya mu'alaf bang, yang dibimbing sama ustadku bang, di pondok tapisku bang, baru 2 hari belajar bang, udah bisa baca Al-Quran per kata bang. Bisa baca Quran dia per kata, namanya Alif. Orang batu bara. 2 hari. Kalau abang mau munculkan orangnya, aku telepon dia, aku suruh datang kemari. Itu semua tergantung bagaimana kesungguh-sungguhan kita dalam belajar. Yang penting mau belajar. Kalah aku sama dia, aku akuin. Aku dulu seminggu bang. Aku seminggu. Kalau dia 2 hari udah bisa baca dia per kata. Sekarang kurasa dia bisa baca Quran dia. Kurasa ya. Makanya aku bilang, aku kuakui kalau dalam hal itu aku kalah sama si Alif. Dia 2 hari udah bisa baca Quran per kata. Sementara aku seminggu aku baru bisa baca Quran. Semua itu kan tergantung bang. Tergantung sejauh mana berupayanya kita kan. Contohlah ini Bang Mas Bon. Contohlah Bang Mas Bon. Ketika dulu sekolah kita bang, sampai dengan kita di SMA, pernahkah kita belajar bagaimana cara menghasilkan uang bang? Pernah. Hah? Pernah. Belajar kita bagaimana bekerja menghasilkan uang, atau nggak usah bekerja pun bisa menghasilkan uang, pernah? Iya Bang Alif. Enggak, kalau pekerjaan yang cara-cara menghasilkan uang ada pelajaran dulu kan gitu. Iya, tapi kan belum pernah kita dalamin bidang itu kan. Iya. Barakallahu fikum abangku, enggak kita dalamin kan. Iya. Nah, tapi seiring berjalannya waktu dengan kesungguh-sungguhan yang ada dalam diri kita untuk menghasilkan uang, kan gitu. Jadi mahir kita bekerja sesuai dengan bidang yang kita kuasai kan bang. Iya kan? Contoh, kamu itu di bidang mengelas, jadi ahli kamu bagian mengelas karena itu memang jalan rezekimu kan gitu. Tapi semua itu kan diawali dari kesungguh-sungguhanmu kan? Iyalah. Ya sama belajar tadi. Kalau Mas Bon bersungguh-sungguh, insya Allah bisa belajar. Aku pun dulu Bang Mas Bon, ini kitabku yang tunjukkan sama aku Bang Mas Bon ya. Aku pun dulu bingung aku loh, kok bisa lah orangnya baca kitab ini tahun ini kitabku ini. Aku dulu heran itu, tapi namanya belajar coba ini. Nih, Bang Mas Bon bisa baca ini enggak? Nih. Ya nggak bisa. Nah, aku pun dulu bingung, kok bisa orang ini membaca, tapi dalam bentuk matin. Gitu loh. Kan langsung beda. Langsung beda sama Indonesia. Ini bacanya ini mana maksudnya, ini buah dari belajar gitu loh. Kitab ini saya buat untuk untuk orang yang baru belajar. Bisa kan? Bisa saya baca, saya mau alat bisa saya bacanya gitu loh. Kenapa? Karena belajar. Intinya itu belajar. Saya yakin dan percaya teman-teman, iya kitab kita, iya saya susun, betul saya baca, salah baca. Kitab ini saya susun.
Semuanya itu tergantung kita mau belajar atau tidak. Teman-teman Kristen pun kalau mau belajar kalian original teks kitab kalian bahasa Yunani, kalian pun akan bisa baca. Contoh siapa? Bang Nandar, Bang Yonatan Nandar bisa dia baca. Karena dia belajar. Gitu loh. Semua itu tergantung, cuman kan maaf ini Bang Masbon ya. Teman-teman Kristen ini maaf cakap ya, pemalas. Betul nggak? Ya kan? Kalau disuruh belajar males. Inilah Masbon ini. Selama kau jadi Kristen, pernahkah kamu selesai membaca kitabmu dari Kejadian sampai Wahyu? Enggak pernah, terus terang aja. Bayangkan, padahal Tuh, usia Anda sudah ada 30 tahun, 40. 40 tahun. Saya Bang Masbon, saya di Islam itu baru 13 tahun. Tapi kalau ditanya sama saya, berapa kali kok Faruk selesai baca Quran dari surat Al-Fatihah sampai surah An-Nas? Lupa aku. Wallahi. Lupa aku berapa kali. Selesai ku baca itu gitu loh. Lupa aku berapa kali. Karena ada jurusannya masing-masing. Gitu loh. Hah? Ada jurusannya masing-masing. Dia pingin belajar bagian agama. Ya kita memang untuk sekedar garis-garis besarnya aja kita tahu. Udah. Kalau diperdalamin kayak Bang Parut ini kan salah pendalaman jadi nggak dapat, dia penasaran terus kan. Kalau saya Bisa gitu. Itu perintah dari Yesus loh. Jika hidup keagamaanmu dalam kitab Matius loh. Jika hidup keagamaanmu tidak melebihi dari Taurat dan orang-orang Farisi, kata Yesus, maka kau tidak sampai ke dalam kerajaan Allah. Itu perintah Yesus loh. itu kan Boleh, memang harus didalamin. Segala sesuatu itu harus didalami. Yesus aja pun waktu kecil dia sudah belajar kok. kita, yang penting kan kita udah tahu inti-inti baiknya udah. Kalau kita dalamin kita nggak dapat, bikin pusing, ngapain kita paksakan? Kan ada orang jurusannya itu. Loh, sekarang gini, ketika Anda tidak paham, terus Anda ditipu dengan ikut-ikutan, kena tipu nggak? Ya enggak lah, kita kan udah berpikir bisa mana yang Nah, baik. contoh nih, saya tanyakan. Bagi Anda Yesus Tuhan bukan? Itu dari ajaran yang sesimpel aja kita ketahui, yaitu bagi kami Nabi iya, Tuhan iya, penyelamat iya. Iya, dari Tuhan dulu. Nah, apakah bagi Anda Yesus itu Tuhan nggak dalam pemahaman Anda? Ya Tuhan itu kan bahasa Indonesia itu, Parut. Iya, makna Tuhan bagi Anda apa? Yaitu Tuhan itu penyelamat, pencipta. Itu Tuhan doang. itu yang diibadahi, yang maha kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Iya, Oke, bagi Anda apakah Yesus definisi itu? iya. Oke, tapi bagi Yesus tidak di dalam Bible. Anda tahu nggak? Makanya itu jangan terlalu didalamin, kalau nggak sanggup otak-otaknya mendingan kayak saya. Berarti Anda sendiri lebih memilih jalan tersesat dengan Anda tidak mau mempelajari. Anda sendiri yang milih, nyaman Anda sesat gitu loh. Anda pun sebenarnya tahu kan. Makanya dikatakan jangan dipelajari. Anda sendiri sebenarnya paham di dalam bukan Bible tersesat. Bukan tersesat. Bukan tersesat. Kemampuan kita untuk mempelajari ini itu kan, kalau kita nggak bisa menerapkan, ngapain kita paksakan? Kayak Bang Paru kan udah di berapa 27 tahun di Kristen, kayaknya nggak dapat dia maknanya, penasaran sama agama, pindah ke Islam. Di Islam dapat ya Bang. Bukan, saya bukan penasaran dengan agama, bukan Mas Bon. Salah kau. Salah. Saya ingin mengkomparasi apa yang diajarkan pendeta benar nggak dengan apa yang tertulis dalam Bible. Ternyata berbeda dengan tertulis dalam Bible. Pendeta mengajarkan, memperkenalkan Yesus itu Tuhan pencipta langit dan bumi. Tapi Yesus memperkenalkan Bapa lah yang mencipta langit dan bumi. Pendeta memperkenalkan Yesus itu juru selamat untuk Kristen. Tapi Bible, Yesus mengklaim dirinya cuma untuk Bani Israel. Matius 15:24. Pendeta memperkenalkan berdoa kepada Yesus. Yesus memperkenalkan berdoa kepada Bapa Tuhan dia. Lukas 6 nomor 12, Matius 26 nomor 39. Pendeta memperkenalkan dibaptis supaya jadi Kristen. Bible dalam kitab Matius 3 nomor 7, di dalam kitab Markus 3, Matius 3 dari nomor 1 sampai seterusnya, setelah dibaptis Yesus jadi Tuhan.
Gitu loh. Udah. Berbeda. Literasi dalam Bible dengan apa yang diajarkan oleh pendeta berbeda. Ya jelas aku lebih percaya isi Bible lah daripada pendeta. Ya udah, Bang Parut pintar di Bible, tapi gagal menjalankan, gitulah ini ceritanya ya. Loh kenapa gagal menjalankan? Ya soalnya Bang Parut belum move on, makanya selalu bahas itu. Sedangkan Bang Parut udah pintar di Islam kan, ngapain lagi dibahas kalau udah keluar dari Kristen kan, gitu ceritanya ini. Aku berupaya memudahkan urusan teman-teman Kristen dengan aku yang bacakan Bible kalian. Karena aku tahu kalian itu malas membaca. Capek amat loh Bang Parut. Nggak apa-apa. Inilah jalan hidupku, inilah jihadku. Capek aku memang capek. Tengok, aku puasa loh Bang Mas Bon. Dari pagi sampai jam segini aku keluar terus. Aku terus berbicara, memberikan nasihat kepada kalian, memberikan pengajaran kepada kalian, memberikan bimbingan kepada kalian. Oh, Kalau berarti ditanya sama intinya diri pribadi, sebentar dulu Mas Bon. Mas Bon, kalau ditanya sama pribadi sendiri, capek nggak Faruk? Capek. Tapi aku yakin dan percaya, ini syiar. Di dunia ini tempat capek. Dunia ini tempat aku capek. Nggak ada tempat tenang-tenang di dunia ini. Yesus aja ketika di dunia bukan capek lagi, tapi babak belur. Yesus aja babak belur. Seandainya diupah, mau diupah berapa wak kayak gini? Mau berapa? 1 juta, 2 juta? Belum tentu ada yang mau. Gitu loh. Tapi karena memang mengingat gitu loh, inilah Islam, syiar gitu loh. Kami dikatakan umat terbaik karena mengajak manusia melakukan yang makruh, menjauhi yang mungkar. Gitu loh. Ali Imran ayat 110 tadi. Inilah syiar kami, inilah perjuangan kami. Terlalu luas surga itu kalau cuma untuk kami aja Mas Bon. Terlalu luas surga itu kalau hanya untuk kami dan juga keluarga kami Mas Bon. Kami berupaya mengajak kalian semua ke surganya Allah. Jangan ada satupun di antara kalian ke nerakanya Allah. Ingat, Yesus sendiri pun mengusir orang-orang yang menuhankan dia. Tetapi apa kata Yesus dalam Matius 7:21? Orang-orang yang sampai ke dalam kerjaan surga adalah mereka-mereka yang mengikuti kehendak dari Bapa yang mengutus aku, kata Yesus. Apa kehendak Bapa yang mengutus Yesus? Ikutilah Yesus, percayalah Yesus. Yesus berkata bahwasanya Tuhan Allah itu Esa. Kalian harus imani Tuhan Allah itu Esa. Jangan katakan Tuhan Allah itu Tritunggal. Oke, dilanjut dulu itu. Aku persiapan dulu mau zuhur kami itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul itu menghalangi mataku. Taruh dulu. Judulmu Bang Paro, mute Bang Paro. Bang Paro mute. Nanti suara itu. Ini sahabat ini mau ngomong apa? Silakan. Dari tadi kamu tuh doubling, di mute, kamu buka mute-nya. Di mute kamu buka. Kamu mau ngomong apa? Silakan. Gak sabaran amat. Silakan sahabat. Mau ngomong apa? Sahabat Kristen Islam. Oke. Menurut partai. Kamu Kristen apa Islam? Kamu Kristen apa Islam? Ya, Kristen Katolik. Oh, pantesan doubling kamu, doubling. Pantesan sibuk mau ngomong apa? Kristen Menurut Katolik. apa? Ya, silakan. Menurut apa? Katolik. Iya, mengenai silakan. pertanyaan Kamu itu, tadi ngomong menurut apa, Mbak? apa? Mengenai siapa tadi? Faruk tadi. Nah, kenapa Bang Paro? Saya ingin menjelaskan. Apa yang mau kamu jelaskan? Saya ingin menjelaskan. Coba bisa dibuka Efesus 2:10 biar saya luruskan. Ya kamu yang buka, kan kamu yang luruskan. Kok kamu ngatur-ngatur saya? Kan kamu yang kasih data, kamu lah buka. Kok kamu Berarti ngatur kamu saya? masih kurang kooperatif. Loh, saya baru ngomong. Berarti kamu masih kurang dari tadi kooperatif. Itu kan loh, komparatif itu kan- apa? iya, Aku maksud baru saya. ngomong, aku belum ada buka data, belum ada ngasih data. Kan kamu suruh, kamu buka Efesus 2 nomor 5. Ngapain kamu nyuruh aku, ya kamu buka lah. Saya Buka, ingin ngomong baca, sama baca. Bang Faruk, bukan samamu. Bang Pak, astagfirullahaladzim. Ya udah kalau kamu nggak mau ngomong sama aku ya udah turun. Bang Paronya mau menjelang duhur. Udah, saya udah selesai duhur. Bang Paronya belum, dia mau duhur. Nanti habis duhur baru beliau kembali. Tapi kalau kau nggak mau ngomong sama aku ya udah nggak apa-apa, kamu turun. Ini jaring